Oke teman-teman, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua pengen ngerekomendasiin sama kalian nih beberapa anime ya yang baru rilis di awal tahun 2021 ini ya, yang worth it lah buat ditonton buat mengisi keseharian kalian. Kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama nih ada anime 2.43 Sein Koko dan si Volleyball ya teman-teman. Kalau dari namanya sih kita udah jelas tahu ya, anime ini tuh bergenrenya sport ya. Pasti mainnya ya bola voli kan, karena namanya volleyball nggak mungkin dia main basket, main raket, apalagi main TikTok. Ya dari anime ini dia merupakan adaptasi ya teman-teman dari light novel karya Yuka Kokabe yang terbit pertama kali itu di Jepang pada tanggal 30 Juli tahun 2013 dan diilustrasikan langsung oleh Eiji Yamakawa. Eiji Yamakawa ini siapa ya? Anime ini punya cerita ya teman-teman, dimana di episode satunya nih ada dua orang anak kecil yang namanya si Chika sama si Yuni. Walaupun namanya Chika sama Yuni, dia bukan cewek teman-teman, dan juga si Chika ini bukan Chika yang anu ya teman-teman. Nah pokoknya si Chika sama si Yuni ini dua orang anak kecil ini dia terpisahkan ya teman-teman, udah berteman dari kecil nih. Akhirnya terpisahkan, si Chika pergi ke kota karena orang tuanya bekerja di sana ya teman-teman. Dan akhirnya mereka setelah dewasa dipertemukan kembali di SMK, SMA ya teman-teman. Apa di Jepang ada SMK ya, kayaknya gua nggak tahu deh. Ya pokoknya dia di SMA ditemuin kembali ya. Nah kita langsung ke pembahasan pemeran utamanya aja teman-teman. Ini di sini si peran utamanya kan ada si Chika. Sekali lagi gua jelasin, ini bukan Chika yang TikTok yang joget-joget ya teman-teman. Ini Chika siapa ya namanya, nggak tahu lupa. Nah dia ini waktu kecil kan dalam pandangannya si temannya yang kecil juga tuh si Yuni. Ini dia cuman seorang anak yang lemah di olahraga ya teman-teman. Dan dan setelah bertemu kembali di SMA, dia benar-benar berubah drastis banget. Pokoknya jadi seorang jenius dalam olahraga teman-teman. Di olahraga basket ini maksud gua, bukan berarti dia jenius di olahraga maksud gua di olahraga volley ya teman-teman. Bukan di olahraga basket atau lainnya. Pokoknya dia ini jadi orang yang beda banget ya teman-teman. Bahkan dia sampai dijulukin setter genius di sekolahan lamanya ya teman-teman. Nah yang kedua ada si Yuni ya. Nah si Yuni ini orangnya ambigu ya teman-teman. Dia kayak orang nggak punya tujuan hidup itu ya, kayak lu, kayak gua juga sih kayaknya ya. Bahkan si temennya ini si Chika nih ngomong sama dia ya kan, bahwa dia telah menyiapkan hidupnya selama ini ya kan, karena dia nggak tahu mau ngapain ya. Nah kalau dari kita lihat dari segi desainnya nih, anime ini mirip ya teman-teman kayak anime volley yang Haikyuu itu. Dan dari storynya mungkin juga mereka nanti berdua bakalan sama kayak Tobio sama si Hinata ya. Kalau kita lihat dari beberapa ambisiusnya si Chika ini ya kan. Cuman bedanya si Yuni ini nggak terlalu ambisius ya teman-teman di awal kayak si Hinata. Tapi kalau gue liatin dari opening awalnya, kayaknya di episode selanjutnya si Yuni ini bakalan bener-bener untuk di menjalankan hidupnya teman-teman, bener-bener untuk berkeinginan gitu di dalam volley ini. Mungkin ya nanti bakalan sama persis lah kayak Hinata. Habis itu yang kedua ya teman-teman, yang kedua ini ada anime Kumo Desuga Nanika. Anime yang bergenre isekai ini merupakan adaptasi dari light novel juga yang ditulis oleh Okinababa ya teman-teman, dan diilustrasikan oleh Tsukasa Kiryu. Kayaknya informasi ini perlu gak sih gue sebutin? Tapi kayaknya untuk memperpanjang durasi ya udah deh sebutin aja. Di awal episode anime ini menceritakan tentang anak SMA ya yang terlempar ke dunia lain ya teman-teman. Sepertinya mereka terlempar ke dunia lain itu satu kelas ya kalau gue lihat. Tapi ada kemungkinan nggak satu kelas juga sih, mungkin ada satu sekolah atau ada dari sekolah lain ya, nggak tahu sih. Pokoknya ntar kita lihat aja ke depannya ya. Karena nama animenya Kumo, berarti yang jadi peran utamanya ya Kumo ya teman-teman, laba-laba.
Dari peran utamanya si Kumo ini, si laba-laba ini cewek ya, dimana di kehidupan sebelumnya dia itu cuman seorang gamers otaku. Sini sebenarnya ambigu juga ya, otaku itu apa sih kan? Kalau sebagian orang Indonesia itu menganggap otaku itu orang yang suka anime kan teman-teman, tapi kayaknya enggak itu juga sih, ada pembahasan detail antara otaku, wibu, dan ya gitu ya teman-teman, dan gua nggak mau bahas itu. Di awal episode ini kita lihat ternyata ada teman-temannya ya yang terpental juga, kayak gue yang bilang tadi tuh, ada temennya yang terpental juga ya, jadi manusia juga, dan ada juga yang beda jadi manusia, ada yang jadi monster juga kayak dia, dan juga ada yang jenis kelaminnya tertukar ya teman-teman, dari kehidupan sebelumnya dia itu cowok jadi cewek gitu. Jadi di ke depan episode nanti ada kemungkinan kalau si laba-laba ini nanti bakalan ketemu ya sama teman-temannya di episode selanjutnya maksud gua. Karena anime ini bergenre isekai, udah pasti berkaitan dengan sihir ya. Kalau gua lihat dari episode satunya ini anime hampir mirip sama kayak anime slime ya teman-teman, anime slime yang dulu tuh, dan sekarang sih dia slime ini udah rilis juga ya teman-teman, season 2 nya berbarengan sama anime. Dimana kalau si slime kan waktu pertama kali dia makan itu terus dapat skill ya. Nah ini juga begitu, dia makan terus dapat skill ya teman-teman, atau melakukan sesuatu juga dapat skill ya, pokoknya gitu sih. Dan gue yakin nih laba-laba nanti bakalan jadi karakter paling kuat di anime ini ya teman-teman, sama kayak si slime itu. Masuk ke rekomendasi anime yang ketiga ya. Anime yang ketiga ini ada judulnya Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidatsu. Mushoku atau Musuko ya teman-teman, kayaknya Musuko, nggak tahu deh. Pokoknya anime ini tuh menceritakan seorang net ya teman-teman yang berusia 34 tahun. Dia juga seorang net, ini artinya dia kurang lebih sama kayak wibu gitu ya. Tapi gue nggak tahu deh, pokoknya dia ini nggak guna di hidupnya teman-teman, sering dibully juga, dan akhirnya dia mati ya, tewas nih pas lagi dia dicari polisi karena kehidupannya nggak guna, nggak bayar kosan mungkin ya teman-teman. Pokoknya dia di sekolah juga sering dibully gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya dia bereinkarnasi ke dunia sihir ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya gue jelasin dia matiin tadi kan ketabrak truk ya, tapi sebenarnya dia nggak guna-guna amat sih, berguna juga sedikit. Pas mau kematiannya itu kalau nggak salah dia nolongin 2 orang anak sekolah ya teman-teman, apa 3 orang gitu, nggak tahu dia nolongin apa dia ikut ketabrak ya, nggak tahu deh. Pokoknya si dia ini bereinkarnasi ya teman-teman ke dunia sihir sebagai seorang anak kecil yang namanya Rudeus Greyrat, Rudeus Greyrat, bayi yang baru lahir ya teman-teman. Tapi pas dia bereinkarnasi ini, dia itu masih menyimpan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan juga dari kehidupan sebelumnya ya teman-teman. Dan dia ini akhirnya bersumpah untuk bisa menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalunya dia. Karena dia terlahir dengan ingatan di kehidupan sebelumnya, jadi si Rudeus ini dapat dengan mudah belajar ilmu sihir ya teman-teman. Jadi kayaknya nih anime ini genrenya isekai juga ya. Dan karena dia masih nyimpen gitu ya, masih bisa masih punya ingatannya itu, jadi dia tuh belajar sihirnya akan mudah. Jadi dianggap nih sama kedua orang tuanya tuh jenius ya teman-teman. Ya gitu deh pokoknya, kalau anime yang bereinkarnasi pasti masih dengan membawa ingatan di sebelumnya, pasti dia ya gampang nih teman-teman. Tapi ada juga beberapa anime yang kayaknya nggak gampang juga ya, kayak dia bereinkarnasi terus ternyata dia jadi peran utamanya itu jadi busuk ya. Tapi tetap aja sih walaupun awalnya busuk nih, dia di kedepannya tuh pasti jadi ya pro juga ya, jadi hebat juga. Nah si Rudeus ini kita panggil Rudeus saja ya teman-teman. Si Rudeus ini tuh diajarin ya kan sama ayahnya. Kebetulan ayahnya ini seorang pendekar pedang ya,
Terus dia juga diajarin sihir sama si Roxy Miguir dia ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya ya tonton aja sih teman-teman. Tapi gue ngerekomendasiin banget sih anime ini ya teman-teman buat ditonton. Karena anime ini mungkin nanti bakalan worth it banget sih. Pokoknya kalau anime yang awalnya overpower gini pasti dia bakalan jadi seri populer ya teman-teman. Tapi jangan terlalu overpower banget sih, nanti takutnya jadi nggak ada lawannya kayak anime Overlord itu. Tapi walaupun Overlord itu overpower tapi seru ya teman-teman buat ditonton. Kapan ya Overlord ini bakalan kelanjutannya, belum ada kabarnya. Yang tahu kapan ya komen aja di bawah. Sekarang yang keempat ya teman-teman. Yang keempat ini gue punya rekomendasi anime yang judulnya Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Anime ini genrenya fantasi dan juga harem ya teman-teman. Menceritakan tentang seorang anak bangsawan, di mana bangsawan sendiri pasti ada tingkatannya ya teman-teman. Walaupun dia bangsawan, tapi dia ini dari bangsawan yang paling rendah ya. Di sini gue dapat informasi di awal episode itu ada bangsawan dari pertama tuh ada Baronet, Baron, Viscount, Earl, Marquess, dan yang paling atas itu Duke ya teman-teman. Nah di episode awal ini menceritakan tentang si peran utamanya itu namanya Noir ya teman-teman. Noir Setardia yang terlahir dalam keluarga bangsawan Baronet. Yang gue bilang tadi yang Baronet itu yang paling bawah. Dan kebetulan dia ini punya skill langka ya teman-teman. Nama skillnya itu Sage Agung, dimana skill tersebut dapat menjelaskan berbagai hal sama si penggunanya ya. Di awal cerita si Noir ini sebenarnya cuma pengen bercita-cita nggak muluk-muluk ya teman-teman. Setelah selesai sekolah dia ini cuma pengen jadi seorang pustakawan sama teman masa kecilnya si Emma Brightness ya teman-teman. Yang akhirnya kandas karena ada seorang bangsawan lain dari keluarga Viscount yang ikut campur. Akhirnya si Noir ini memutuskan untuk mengikuti ujian Akademi Pahlawan ya, karena gagal jadi pustakawan. Akhirnya dia mengikuti Akademi Pahlawan. Nah karena si Noir ini masih lemah ya kan, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi kuat dan bertanya kepada Sage Agung melalui skillnya ya. Yang akhirnya masih Sage Agung ini tuh dituntun buat pergi ke dungeon tersembunyi ya teman-teman. Ketika dia memasuki area dungeon tersebut, dia ini ketemu sama seorang petualang dari masa lalu. Cewek nih namanya Olivia Servan. Pokoknya dia ini petualang kelas tinggi ya teman-teman di masa lalunya. Dia ini akhirnya pas masuk dungeon ini nih kuat sebenarnya, cuman salahnya dia malah melakukan jebakan ya teman-teman, yang akhirnya dia malah kesegel selama 200 tahun oleh rantai kematian. Nama segelnya itu rantai kematian ya. Karena Olivia ini kena segel rantai kematian, jadi kalau rantainya dicopot ini dia itu nggak bisa ya teman-teman, bakalan mati kalau dicopot segelannya itu. Jadi si Olivia ini memutuskan untuk mewariskan skillnya sama si Noir ini ya teman-teman. Di skillnya itu ada 3 skill, kayak skill apa ya nama skillnya ya, lupa gua. Ya udah deh, nonton. Pokoknya anime ini bagus juga ya teman-teman. Nah sekarang yang kelima. Yang kelima ini judulnya panjang banget ya teman-teman. Gue sampai males buat nyebutinnya. Judulnya itu Tatoeba Last Dungeon Maeno Mura no Sonen ga Joban no Machi de Kurasu Yona Monogatari. Hey, that's pretty good. Ya gitu, panjang banget kan. Itu kalau disingkat apa nih? Tawanama no Muno Sogajono Sogai Pokoknya anime ini genrenya fantasi komedi. Sebelumnya nggak ada komedinya teman-teman.
Jadi kayaknya anime ini juga worth it buat ditonton ya, worth it banget karena ada komedinya, jadi nggak ngebosanin banget. Dimana anime ini menceritakan tentang si Lyot ya teman-teman, seorang petualang pemula yang memiliki impian untuk menemukan kekuatan sejati di ibu kota yang selalu dia kagumi. Cerita awal dimulai dengan dia meninggalkan kampung halamannya Kunlun. Sebenarnya dia Kunlun ini tempat para penyelamat kuno dunia beristirahat ya teman-teman, jauh dari peradaban yang kebetulan berada tepat di sebelah dungeon paling berbahaya di dunia itu. Lyot ini mungkin menganggap dirinya tidak berdaya teman-teman, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota awal bagi para petualang, perbedaan antara dirinya ini si Lyot sama semua orang terlihat jelas banget ya teman-teman. Ya wajar sih karena Lyot ini ya teman-teman berasal dari desa Kunlun itu, desanya para penyelamat dunia kuno itu. Karena si Lyot ini pengen menemukan kekuatan sejati, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti ujian kemiliteran ya teman-teman di ibu kota. Nah, yang anehnya nih di akhir episode 1 itu kok dia malah gagal ya. Malah gagal ngikuti ujian itu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin ntar bakalan dijelasin di episode selanjutnya. Kebetulan di episode awal ini si Lyot itu ya ketemu sama cewek bangsawan ya teman-teman, yang dia itu punya kutukan, dan kebetulan kutukannya itu bakalan copot ketika dia bertemu sama seorang yang kuat ya teman-teman. Kebetulan yang kuat ini si Lyot ini. Pokoknya anime ini tuh aneh ya. Tapi kayaknya nanti kedepannya si Lyot ini bakalan ketemu musuh-musuh ya teman-teman, musuh-musuh yang setara. Di rekomendasi anime yang part 1 dulu ya teman-teman ini ya. Sebenarnya gue punya banyak nih anime-anime yang baru rilis awal tahun ini. Untuk yang anime season satunya itu ada 10 ya, dan gue tadi baru nyebutin 5 ya, jadi gue bagi partnya 5 aja ya biar jadi 2 part. Dan untuk yang seri lanjutannya ada banyak juga sih teman-teman, gue nggak tahu nanti itu, belum gue bikin sih, belum gue lihat-lihat. Ya udah segitu dulu ya teman-teman untuk part keduanya ya, mohon untuk ditunggu ya teman-teman. Dan terus dukung channel gua ya teman-teman dengan klik tombol subscribe sama share-nya sekalian ya teman-teman. Terus juga komen-komen di bawah kalau lu pengen minta rekomendasiin apa gitu kan, pengen ngebahas apa. Sebenarnya gua juga dulu sempat bikin channel anime kayak gini, cuman mati di tengah jalan karena waktu itu kena copyright, ada yang ngelaporin, dan channelnya akhirnya ke delete ya teman-teman. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.